bercerita begini. Pulau Hamid luar biasa ya. Bulan-bulan ini terus langsung, Mas Agus. Gara-gara minuman keras. Pulau yang putih-putih banget. Partai politik tuntas apa? PKS, Nasdem. Ayo Kak. Bohong kita ngomong bahwa Indonesia akan mencapai puncak generasi emas pada tahun 2045 kalau seandainya generasinya teler semuanya. Namun adanya bonus demografi di saat Jepang sudah tidak mau lagi punya anak, ya. Kemudian misalnya Korea Selatan, itu di Korea juga tidak mau memiliki anak. Indonesia sebenarnya gaya anak sampai kurun waktunya hampir disek sampai seneng. Ada bonus demografi. Tapi kalau seandainya anak itu teler sedoi, nopo teler? Akses untuk mendapatkan minuman keras cukup luar biasa mudah. Awalnya saya tidak terlalu tertarik untuk melaksanakan kegiatan ini. Ketika pulang dari rapat mendalami Yai Amin, pulau Tersabtuan. Jadi ini Tersabtuan ada, sehingga mobil itu kita perlambat. Pulau perlambat mobil. Ternyata pulau noleh kanan, kira-kira 100 atau 50 meter dari lampu merah menuju rumah saya. Noleh kanan, leres ada botol-botol, pulau mertos niki aqua, oleh mineral, niku mertos, niku mboten itu mereknya, niku botol-botol sih kan iki. Kemudian kita rapat di Forkopimda, ini serius ikhwan. Ada testimoni dari guru SMA 2 misalnya, bahwa atau kepala sekolah di Gebang juga begitu, anak didik kami, anak buah kami, anak peserta murid didik kami itu terkena itu di Ambulu, di mana-mana dan seterusnya. Bahkan sekarang di kafe-kafe itu luar biasa. Oleh sebab itu panjenengan itu ngapunten gitu, Bapak, panjenengan boten saged sing jenenge menjaga mengawasi putra putri panjenengan 24 jam. Boten saged. Oleh sebab itu jangan lupa bahwa yang bisa 100% 24 jam ngawasi putra putri kita itu adalah Gusti Allah. Oleh sebab itu panjenengan kedan tirakat, kedan doa. Tirakat itu adalah berdoa secara istiqomah. Doa yang cesplong adalah ketika kita sama sekali tidak dimasuki oleh hal-hal yang haram. Oleh sebab itu penting. Kalau barusan ini berangkat memiliki kan sampai masuk subuh, gitu. Ngapunten Ustaz Ibrahim, jadi ada orang berkelahi barusan ini. Geng kelompok-kelompok karena semuanya itu pakai celana pendek, macam-macam gak sarungan, insya Allah jadi santri lah kira-kira itu. Ini pun kita hadir barusan sadar ini Sabtuan celai PLN itu, PLN ada sih barusan itu. Itu kalau latih, kalau sih bisa paling ya uang pengendara ini kok nyekel, ini kok terjadi. Dan sangat mungkin siapapun anak kita mungkin untuk itu kalau seandainya kita tidak lagi peduli. Ngapunten dibuger kemarin, dia tahu digorok bapak, digorok, ya apa ini? Gara-gara si gede mungkin terus saya sepeda. Tapi si pelaku ini ngendikan tonggo-tonggo yang masuk ke kami diantaranya adalah ya sering mengkonsumsi. Orang kalau sudah mengkonsumsi miras, awalnya pemalu menjadi pemberani, atau gak punya malu, penakut menjadi pemberani. Asalnya ini penting untuk kemudian menjadi gerakan bersama. Oleh karena demikian, panjenengan umpama ibadah informasi tentang masalah itu jangan segan-segan untuk berbagi informasi itu dan kemudian kita terus ke aparat penegak hukum. Karena kemarin itu kami ke Kapolres, kita tekan gitu. Akhirnya Kapolres mengatakan Kapolsek tempat-tempat yang dilaporkan oleh para kiai ini saya beri jatah waktu 1 minggu untuk ditertibkan.
tidak semua gerakan itu kemudian diapresiasi. Kalau masih begini, ala kayak iso, ada seperti itu. Tapi yakinlah, kalau seandainya wonten sing istilah saat ini sing speak up, tidak ada yang mau berbicara, maka ini terus karena Indonesia itu luar biasa, surganya apa terbatas itu. Kemarin ada penangkapan ngomongnya kilo sabu-sabu, kilo tengmumbul, luar biasa. Itu terkuning, gitu warga juga. Itu penting untuk kemudian kita tegaskan lagi kan, ayo gerakan untuk kemudian misalnya diupayakan makanan itu yang halal agar doa kita itu diterima oleh Gusti Allah. Itu penting. Ketika kemudian Gusti Kanjeng Nabi itu diminta oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk agar Gusti Kanjeng Nabi berdoa agar Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya itu makbul, doanya itu mencaslem. Nasihat Gusti Kanjeng Nabi cepat sederhana. Atik maka takun mustajab takwa. Perbaiki makanan sampean itu akan didengar. Bisa jadi kalau seandainya kita sudah berdoa luar biasa dan sebagainya, tapi nggak kunjung itu bisa jadi salah satu faktornya itu adalah karena kita tidak hati terhadap makanan kita. Jadi penting anak kita adalah aset. Meskipun bulan Ramadan itu sudah seperti itu, sufidatis syayatin menjadi ruwet kalau seandainya yang menjadi setan itu justru adalah manusia. Dari setan. Ini pun ruwet. Ya apa cara? Itu semua elemen mendukung. Pun sampai kemudian bisa tidak peduli. Pulau berharap ada pertemuan takbir masjid Kabupaten Jember, kita dorong untuk masjid Baitul Amin untuk kemudian memfasilitasi masalah itu. Akhirnya kita sambil bikin masjid itu karena kata jamaah macam-macam, nggak ada informasi dan seterusnya. Kita kepinginnya di sini zero. Memang tempat-tempat tertentu tidak memungkinkan untuk kemudian kita berantas. Tapi kalau seandainya itu kemudian tidak dibawa pulang misalnya, karena mungkin di hotel macam-macam sulit karena regulasinya kalau orang turis yang tidak ngerti halal haram matan itu kepingin matan itu biasanya harus difasilitasi. Tapi ini boten di Jepang itu dijual bebas, di Salman dijual bebas, di Ambulu dijual bebas, dijual bebas, dan itu diam saja. Diam kan, dan seterusnya begitu. Jadi menjadi berat kalau seandainya justru yang menjadi setan itu adalah sudah berwujud manusia, maka kita repot. Sampel ke pasar Tanjung, enak kemudian jadi totalan bakso ini pada bulan Ramadan sampai coba disurvey, tenang mau mereka. Itu penting untuk kemudian kita tegaskan. Kemudian selanjutnya terkait dengan hukum puasa, dengan apa yang namanya bulan Ramadan itu ditetapkan, ini penting untuk kemudian ditegaskan berdasarkan hadis Nabi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa innahu biya fa innahu ma banyak diwanne alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Itu seperti itu. Terus untuk memulai bulan Ramadan itu yang pertama itu harus dengan menggunakan ru'yatillah, dan itu keputusan ada di pemerintah. Jadi kalau seandainya kemudian sudah ada pengumuman, baru. Kalau seandainya belum ada pengumuman, kita harus menunggu. Apakah besok itu adalah masih 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, itu tergantung pemerintah. Sudah. Terus nggak boleh kita ikut, misalnya kita kebetulan itu ikut thariqah apa, ikut madhab apa macam-macam, kemudian secara sepihak, padahal pemerintah belum memutuskan apakah besok tanggal 1 atau masih tanggal 30 Sya'ban, itu langsung kita puasa sendiri di Kabupaten Saged. Pokoknya kudu ikut pada pemerintah. Jadi bahasanya itu adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bahkan ada kata-kata hukmul hakim mulzimun wa yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim, penetapan dari seorang penguasa itu adalah mulzimun, mengikat, mewajibkan itu. Jadi kalau seandainya pemerintah sudah menegaskan besok tanggal
1 ya sudah tanggal 1, besok tanggal 30 ya sudah besok tanggal 30, meskipun tetap saja ada organisasi saudara kita yang kita hargai itu saja. Tapi kalau konsep awalnya hak untuk kemudian memutuskan apakah kemudian misalnya besok itu adalah tanggal 30 atau tanggal 1, karena bulan itu cuma ada antara 29 sama 30, tidak ada tanggal 3 bulan itu 31, tidak ada. Alternatifnya begitu. Juga tidak ada 28 seperti Februari sekarang misalnya. Betul-betul ada Hijriah itu antara 29 kali 30 itu Mei. Kalau seandainya kok kemudian sudah muncul bulan, ya berarti sudah tanggal 1 besoknya. Kalau seandainya belum, berarti itu yang kemudian disebut sebagai istiqmal atau ikmal itu seperti itu. Terus penting untuk kemudian ditegaskan, biasanya pemerintah itu sudah memutus delegasi atau tim untuk berungkap di titik-titik yang disebut potensial untuk kemudian terjadi ruqyah. Mulai dari Indonesia bagian timur, mulai dari Papua sampai Aceh, itu sudah memutus. Karena demikian kita tergantung pada tanah. Indah sekali kalau seandainya yang namanya hari raya bersama, yang namanya puasa bersama. Tapi meskipun tidak bersamaan, kalau itu terpaksa ya sudah kita hormati saja, nggak usah terlalu bertengkar masalah itu, nyala-nyalanya nggak usah seperti itu. Yang paling penting kita pun terus kewajiban untuk kemudian melakukan puasa itu indikatornya atau kapan kita dianggap masuk bulan Ramadan itu, yang pertama itu adalah dengan menggunakan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu biasanya sampun wonten petugas, biasanya itu langsung bersaksi di hadapan pemerintah misalnya, dan itu biasanya dengan media sosial yang sedemikian luar biasa, itu biasanya sudah sangat gampang untuk kemudian kita akses. Itu seperti itu. Oke. Ya nopo kaitannya dengan hisab, biasanya ada juga foto-foto tertentu saja nih, wonten dalil yang kemudian menjadikan kita untuk kemudian pakai hisab itu saja nih, wonten tapi tetap kita hormati, tidak usah terlalu di seriusin untuk nggak usah barang sih kamu solo pakai biasa mawon. Itu seperti itu. Bagaimana dalil kewajiban puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sering saya tegaskan bahwa orang yang beriman dengan menggunakan proses yang kemudian kita sebut sebagai puasa itu diharapkan pada akhirnya akan naik tingkat menjadi la'allakum tattaqun. Quran itu kalau seandainya pakai la'alla ini pasti sifat. La'alla itu dalam bahasa Arab disebut sebagai taroji, betul pasti. Tapi kalau seandainya Quran itu dengan kudu yakin, kita harus yakin bahwa itu pasti. Tapi masalahnya kita sudah beriman dan seringkali digodok, diproses, tempat dengan menggunakan proses yang kemudian kita sebut sebagai puasa. Mulai sejak kita balik umur 15 tahun sampai saat ini bisa, tapi pembuatan efek sama sekali. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Tapi pembuatan efek sama sekali. Karena demikian penting untuk kemudian kita tegaskan, bisa jadi tidak efeknya kita lebih disebabkan karena puasa kita satu tidak didasarkan pada ilmu. Yang kedua, tingkatan puasa kita meskipun kita ngerti ilmunya, tapi termasuk dalam kategori shaumul umum dan tidak naik tingkat menjadi shaumul khusus. Puasa kita hanya sekedar dari sisi fikih saja. Ngapunten, mata kita tidak pernah puasa, mulut kita tidak pernah puasa, telinga kita tidak pernah puasa, kemudian anggota tubuh kita yang lain juga tidak pernah kita puasa. Oleh sebab itu, Pulau sering menegaskan, karena ini mereview ulang agar kemudian misalnya dalam rangka menghadapi puasa ini kita lebih bagus seperti apa. Kiai Pulau itu, umpamanya sampun poso biasanya menginstruksikan untuk agar kita bersikap
itu beda. Biasanya kita misalnya